Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Istanto Raharjo dengan NPM 2022 43501888. Ingin mempresentasikan proposal tugas akhir yaitu analisis sentimen publik pada platform X atau Twitter terhadap pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia menggunakan algoritma naive Bayes. Latar belakang penelitian ini, kondisi umumnya popularitas sepak bola di Indonesia yang melampaui hiburan semata dan menjadi kanal ekspresi kolektif nasional, media sosial sebagai barometer utama sentimen publik, terutama pada platform X atau Twitter dengan 24,69 juta pengguna aktif di Indonesia pada awal tahun 2025. Masalah yang dilihat, yang pertama ada reaksi masif ruang publik digital lebih dari 1,2 juta cuitan dengan hashtag #SaveSTY dan hashtag #STYOut dalam 24 jam. Ketika rumor pemecatan Sintayong mencuat pada awal 2025, ketidakkonsistenan performa timnas dan kekalahan yang mengejutkan atau keputusan taktis kontroversial STY sering menjadi pemantik diskursus panas di ranah digital. Urgensi penelitian ini yang pertama ada pentingnya analisis sentimen publik terhadap isu pemecatan STY sebagai urgensi akademik yang relevan dan kebutuhan akan pendekatan proses yang krusial yaitu tokenisasi, stemming, stop word, removal, konversi teks informal agar model dapat menangkap makna sentimen secara akurat. Di sini identifikasi masalah dan batasan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Terjadinya lonjakan sentimen publik di platform X atau Twitter terhadap isu pemecatan pelatih Sintayong pada awal tahun 2025. Yang kedua ada kendala dalam klasifikasi sentimen akibat penggunaan bahasa tidak baku, slang, dan campuran bahasa daerah oleh pengguna media sosial di Indonesia. Batasan masalahnya di sini yang pertama ada sumber data. Data yang dianalisis berasal dari platform X atau Twitter dengan kata kunci dan tagar terkait isu pemecatan Sintayong, yaitu hashtag #SaveSTY dan hashtag #STYOut. Di sini menggunakan metode atau algoritma, yaitu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi sentimen adalah naive Bayes tanpa membandingkannya secara mendalam dengan algoritma lain. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana sentimen publik terhadap isu pemecatan Sintayong yang tercermin di platform X atau Twitter? Bagaimana penerapan algoritma naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen publik terhadap isu tersebut? Dan tujuan penelitiannya di sini mengidentifikasi dan menganalisis sentimen publik terhadap isu pemecatan Sintayong berdasarkan data dari platform X atau Twitter. Membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma naive Bayes yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa pengguna X atau Twitter yang ada di Indonesia. Manfaat penelitian di sini meliputi manfaat akademik, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan kajian analisis sentimen dalam ranah olahraga dan media sosial di Indonesia. Yang kedua ada memperkaya literatur tentang penerapan algoritma naive Bayes dalam pemrosesan bahasa alami NLP untuk data media sosial yang formal dan kompleks. Manfaat praktisnya yaitu memberikan gambaran kepada pemangku kebijakan seperti PSSI, Kemenpora, dan media tentang persepsi publik secara real time. Landasan teorinya di sini ada analisis sentimen yaitu proses sistemasi dalam natural language processing alias NLP untuk mengidentifikasi, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan opini atau emosi dari data ke teks. Efektif dalam menggambarkan dinamika opini masyarakat terhadap peristiwa aktual dengan memanfaatkan data real-time dari platform seperti Twitter. Di sini Efraim dan Ermatita pada tahun 2023 melakukan klasifikasi sentimen publik terhadap timnas futsal Indonesia menggunakan naive Bayes.
Yang kedua, media sosial sebagai sumber data sentimen. Platform digital interaktif yang memfasilitasi interaksi, partisipasi, kolaborasi, dan pertukaran konten. Di sini bersifat dua arah, memungkinkan pengguna tidak hanya menerima, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan informasi. Platform microblog ideal untuk studi berbasis analisis sentimen karena karakteristiknya yang terbuka, cepat, dan penuh opini. Data Twitter merefleksikan reaksi spontan masyarakat dari kutipan Malik et al. Pada tahun 2024. Algoritma naik bias dalam analisis sentimen. Algoritma klasifikasi berbasis teorema bias dengan asumsi fitur independen. Dikenal karena kesederhanaan implementasinya, efisiensi komputasi, dan performa stabil. Cocok untuk klasifikasi opini pada teks pendek seperti tweet. Dari kutipan Rizky et al. Tahun 2024. Di sini penelitian yang relevan, saya mencantumkan satu sumber yaitu Zuhrival pada tahun 2024 dengan judul penelitian analisis sentimen performa timnas era Sintayong di platform X atau Twitter. Menggunakan metode naive bias dan hasil penelitiannya, sentimen publik sangat fluktuatif, tergantung hasil pertandingan dan keputusan taktis pelatih. Metode penelitiannya di sini ada waktu penelitian 4 bulan, dimulai dari April hingga Juli. Kegiatan dilakukan secara bertahap dari identifikasi masalah hingga analisis dan perencanaan akhir. Tempat penelitian dilakukan secara daring atau online. Sumber data dari platform X atau Twitter dengan data diperoleh melalui scraping tweet menggunakan filter bahasa Indonesia dan kata kunci relevan. Tahap penelitian di sini ada perumusan masalah, yaitu merumuskan permasalahan terkait klasifikasi sentimen masyarakat Indonesia di Twitter terhadap pemecatan Sintayong berdasarkan algoritma naive bias. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan web scraping tweet publik dengan kata kunci Sintayong, STY dipecat, dan Timnas Indonesia menggunakan Twitter API atau Twin. Analisis penyelesaian masalah yaitu pre-processing data, yaitu cache folding, cleansing, stop word removal, stemming, tokenizing, dan pelabelan sentimen. Implementasi algoritma naive Bayes yaitu training model dataset dibagi menjadi data latih dan data uji, misalnya 80 bagi 20. Model learning naive Bayes menghitung probabilitas kata-kata muncul dalam kategori sentimen tertentu. Prediksi data uji prediksi berdasarkan model. Yang terakhir ada penarikan simpulan berdasarkan hasil klasifikasi sentimen dan metrik evaluasi model, yaitu akurasi, present, recall, dan F1 score. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.